Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita bertemu lagi dalam ayat renungan harian kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sekalian dalam menjalani hari-hari hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Ayat firman Tuhan 18 Januari 2021 yaitu tertulis dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak dapat merubah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Contohnya warna kulit, bentuk badan, jenis kelamin, dan lain-lain lagi yang merupakan karunia Allah bagi kita secara pribadi. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Allah yang membentuk dan yang menenun kita di dalam rahim ibu kita. Walaupun kita tahu bersama bahwa setiap pribadi manusia unik, berbeda satu dengan yang lain. Dan di sana sini kita juga punya keterbatasan, kelemahan dan kekurangan yang boleh mewarnai langkah hidup kita juga ke depan. Karena itu Bapak Ibu, kita sedang dalam proses kesempurnaan. Untuk itu terimalah diri sendiri apa adanya. Beri semangat pada diri sendiri. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Allah. Adakan waktu untuk berdoa dan juga bersekutu bersama-sama umat percaya. Hanya dengan demikianlah hidup kita akan semakin berarti. Dan jangan lupa juga untuk melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat firman Tuhan Ibrani 12 ayat 15 berkata tentang akar kepahitan. Seperti akar yang kecil bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, demikian juga kepahitan bertunas dalam hati kita, bahkan menutupi hubungan Kristiani kita yang terdalam. Akar yang pahit timbul bila kita membiarkan kekecewaan terus berkembang menjadi kebencian. Bahkan bila kita memelihara kebencian bisa berkembang menjadi dendam, bahkan menjadi luka batin atau luka hati yang mendalam tentang masa lalu itu. Karena itu kepahitan juga diikuti oleh rasa iri hati, sehingga terjadi perselisihan, terjadi perbuatan-perbuatan amoral. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku, bila Roh Kudus yang memenuhi kita, tentu Allah dapat menyembuhkan luka hati yang menyebabkan kepahitan itu tersendiri. Karena itu saya berdoa sebagai hamba Tuhan, marilah kita menjaga hati. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kita juga terpanggil untuk menyalakan lilin dalam kegelapan pada jalan kita dan jalan orang lain. Kita diciptakan untuk memberi perubahan dalam diri, bahkan dalam diri orang lain. Setiap orang yang kita jumpai mendambakan perubahan di dalam hidupnya. Bahkan kita mungkin tidak diutus untuk menyala lilin kepada setiap orang, tetapi kepada seseorang yang Allah berikan kepada kita.
sebagai milik Tuhan. Kita mungkin tidak sanggup menolong setiap orang yang kita jumpai, tetapi seseorang memerlukan apa yang kita miliki. Misalkan saja kehangatan kita, kasih kita, pemberian kita, atau kesempatan untuk hadir ada bersama Dia boleh kita berikan. Tuhan Yesus menyadari hal ini. Ia tahu bahwa Ia dapat mengubah nasib seseorang menjadi baik. Ia pengubah, pembaharu, Ia membaharui, Ia pemberi hidup berkelimpahan. Ribuan orang ingin berubah, namun mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk merubah. Mereka seperti orang yang berada dalam kegelapan dan memerlukan seseorang untuk membawa cahaya lilin bagi mereka. Pemabuk benci akan kesukaannya pada minuman keras. Perokok rindu terlepas dari kebiasaannya merokok. Yang terikat dengan obat-obatan duduk berjam-jam untuk menemukan jalan bagaimana dapat bebas dari jeratan itu. Maka Yesus Tuhan kita selalu mencari mereka yang ada di dalam masalah-masalah itu. Ia melintasi kota Samaria untuk menolong seorang perempuan yang telah bersuami 6 orang. Dan yang keenam itu pun bukan suaminya, dan merubah hidup wanita itu. Ia melintasi daerah Gadara untuk menjumpai 2 orang yang dirasuki setan dan membebaskan mereka. Yesus juga melintasi kota Jeriko hanya untuk menjumpai seorang pemungut cukai, Zakeus, dan merubah hidupnya. Ia telah menyalakan lilin dalam banyak kehidupan orang percaya. Ia adalah terang hidup. Maka Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Maka Bapak Ibu Saudaraku, apakah karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang boleh kita jaga? Apakah Anda pendengar yang baik? Apakah Bapak Ibu pembicara yang baik? Tidak jadi masalah. Apapun karunia dan talenta Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau memakainya untuk menolong orang lain. Ibarat cahaya lilin dalam kegelapan mereka, Yusuf memiliki kemampuan menerjemahkan mimpi Firaun. Daniel memiliki hikmat untuk membantu Raja Nebukadnezar. Ruth memiliki kemampuan merawat Naomi. Dorcas memiliki kemampuan memberi sedekah pada janda-janda. Seseorang sedang menunggu di dalam kegelapan mereka. Jangan salahkan kegelapan, tetapi nyalakanlah lilin menerangi jalan mereka. Karena itu, Bapak Ibu, jangan biarkan kepahitan itu boleh menguasai hati dan kehidupan kita. Mari kita bangkit dari sana, karena Tuhan telah memberikan kita karunia-karunia untuk memberikan cahaya di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penguat bagi kita, bahwa Tuhan memberi kita karunia-karunia, sehingga dengan karunia-karunia itu boleh kita hidup bersyukur di dalam Tuhan. Buanglah jauh-jauh rasa kebencian, rasa akar-akar pahit, karena itu tidak akan memberikan kita sukacita. Memang kita berada di dalam dunia, tapi mari kita berbeda dari dunia ini. Diberkatilah firman Tuhan, diberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kemurahan hati Tuhan
Firman-Mu boleh kami dengarkan hari ini, mengarahkan kami untuk bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk bertumbuh bersama menjadi semakin lebih baik, dan ajar kami untuk menanggalkan akar-akar pahit dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengasihi, memberi kehangatan. Ajar kami untuk saling mengampuni. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.